Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Berjumpa kembali bersama dengan Pak Supri pada video pembelajaran kelas 5. Pada pertemuan kali ini adalah tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran kelima. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa. Anak-anak, ada yang tahu apa yang Bapak pegang ini? Benar. Ini namanya siput. Ini ada siput yang kecil, ini sedang berjalan. Dan ini juga ada siput yang besar. Kalau di tempat Bapak namanya bekicot. Kalau di tempat kalian namanya apa? Siput pun bermacam-macam. Ada yang siput air, ada yang siput darat, ini namanya bekicot. Siput ini sepertinya lemah. Dia jalannya lambat, tidak memiliki tulang, ya, atau yang disebut dengan avertebrata, tidak bertulang belakang karena memang tidak memiliki tulang ini, tetapi memiliki cangkang nih, rumah yang berbentuk seperti ini, ya. Ini untuk melindungi dirinya. Dia walaupun lambat dia jalan, tetapi penjelajahan dia di sekitarnya itu sangat luas sekali. Dia dari kecil sudah mandiri. Begitu dia menetas, dia sudah bisa mempertahankan diri dan dia berjalan terus-menerus, kemudian mencari makan, bahkan radius perjalanannya itu sangat jauh sekali. Siput berjalan dengan menggunakan kaki perutnya. Ini seperti ini. Selain daripada siput, masih banyak lagi binatang avertebrata. Tahukah anak-anak apa saja yang termasuk binatang avertebrata? Untuk lebih jelasnya, kita ikuti pembelajaran berikut ini. Mari. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa kelinci adalah termasuk hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Lalu bagaimana dengan siput yang Bapak tunjukkan tadi? Siput merupakan hewan avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya adalah biasanya susunan syarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Untuk menambah pengetahuanmu tentang siput, maka bukalah buku tema kamu, tema 1, pada halaman 44. Di sana ada bacaan siput bukanlah hewan yang lemah. Setelah kamu baca, tentukan ide pokok paragrafnya. Tulislah ide pokok paragrafnya di buku latihan kamu untuk dijadikan tugas pada pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya, seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Salman. Yang kedua, karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Yang ketiga, kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Yang keempat, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, sekarang coba buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan yang lemah. Kamu bisa memilih salah satu corak gambar tadi. Dan ini menjadi tugas yang kedua.
Anak-anak, Bapak ingatkan kembali bahwa tugas kita kali ini ada 2. Yang pertama, tentukan ide pokok paragraf. Yang kedua, menggambar gambar ilustrasi mengenai siput bukanlah hewan yang lemah. Setelah selesai, silahkan dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru Wali Kelas. Bagaimana pembelajaran kita kali ini? Cukup dipahami bukan? Tetap semangat dan terus berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.